Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali kita belajar tentang software MATLAB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas daripada sebuah program tentang simulasi, teman-teman ya. Simulasi suhu harian. Jadi programnya itu kita akan berbicara tentang pengamatan, teman-teman ya. Jadi tentu kita akan membuat misalnya dalam satu hari itu berapa kali pengamatan seperti itu ya. Jadi umpamanya kalau kita mengamati temperatur suhu harian itu, misalnya pagi hari gitu ya kan, atau setiap jam 9 setiap harinya gitu ya kan, maka satu hari itu kita buat satu data. Jadi kurang lebih seperti itu model simulasi, teman-teman ya, simulasi pengamatan harian ya. Jadi kita bisa buat programnya dengan software MATLAB, teman-teman ya. Di sini kita namanya simulasi, teman-teman ya. Simulasi itu kita nggak langsung ke lapangan lah gitu intinya kan, kita mengerjakannya atau memodelkannya dengan program ya. Jadi langkah yang pertama itu ya seperti biasa, jika kita ingin membuat simulasinya itu kita buat terlebih dahulu apa namanya, parabel-parabel yang akan kita masukkan angka ke dalamnya, teman-teman ya. Di sini kita buat nama programnya, nama parabelnya untuk banyak hari atau jumlah hari yang kita lakukan atau yang kita amati atau yang kita lakukan banyak pengamatan di dalamnya, yaitu sebanyak 30 hari, teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan 1 bulan lah, tapi intinya kita hitungannya hari 30 hari gitu ya kan. Jadi kenapa sini kita buat 30 ya kan, kenapa langsung kita buat apa namanya 30, habis itu sekian 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 tambah sekian gitu kan, langsung dapat angka semuanya. Itu salah satu keuntungan kita dalam menggunakan software MATLAB ini. Jadi tadi teman-teman ya, angka itu kan kita bisa langsung masukkan ke dalam parabel yang kita maksud, teman-teman ya. Jadi di sini kita buat 6 day itu 30, banyak hari 30. Jadi kan bisa saja nanti suatu variabel dengan nilai yang sama gitu kan, katakanlah misalnya 1 menit setengah menit 30 detik gitu ya kan, bisa saja gitu, intinya sama-sama 30 ya kan, nilainya sama-sama 30. Nah tapi nilai yang 30 itu maksudnya untuk apa gitu, teman-teman ya. Jadi dengan software MATLAB ini kita lebih apa namanya, angka yang kita masuknya itu bisa kita definisikan gitu. Yang dimaksud ini 30 nih, angka 30 nih untuk nilai sebagai apa dia di dalam program gitu ya, teman-teman ya, dalam menyelesaikan masalah kita gitu ya. Baik, selanjutnya ada variabel temperatur data yang namanya sama dengan nilai 25 ditambah 5 kali random n16 day, teman-teman ya. Ini maksudnya kita itu bisa apa ya, kita bisa buat seperti ini gitu kan. Tapi kalau kita buat ini ringkas apa namanya seperti ini kan sama aja dengan ini, teman-teman ya, 25 seperti ini. Ctrl C saya pastikan di sini, tapi saya komentar teman-teman ya,
supaya di software MATLAB nggak dijalankan, cukup untuk menjadi bahan penjelasan aja teman-teman ya. 25 ditambah 5 random 1 non state. Non state ini kan nilainya kan 30 teman-teman ya, ini 30. Jadi sama saja dengan random kayak gitu ya kan, random run i dalam kurung gitu kan 1, katakanlah 2 gitu teman-teman ya. Nah kayak gitu dia akan membentuk apa namanya, banyak matriknya 1 kali 2 gitu teman-teman ya. Jadi nanti kalau di sini tuh apa namanya 630 berarti nanti satu matriknya 30 teman-teman ya. Kita bisa coba ulangin lagi misalnya 3 gitu ya kan, run i bukan run i teman-teman ya, run n rupanya. Jadi ada beda teman-teman, random kita saat kita menggunakan run i dengan random n gitu teman-teman ya. Kalau kita menggunakan random i tadi itu ya matriknya itu ya persegi teman-teman ya, artinya kalau kita 2 kali 2 gitu ya kan. Sementara kalau run i ini, run n ini kita bisa tentukan banyak baris dan kolom yang kita inginkan teman-teman ya. Di sini kita tulis run n itu akan membentuk satu matrik yang secara random nilainya teman-teman ya. Itu dengan nilai yang dalam itu satu baris 3 kolom teman-teman ya. Jadi kalau di sini dibuat run n 1,30 maka nampak teman-teman ya, dia akan membentuk data satu baris sebanyak 30 kolom gitu teman-teman ya. Jadi sama aja dengan apa namanya, dengan menulis lurus gitu aja, tapi kita bisa dalam model software, kita masih dalam software bisa seperti ini teman-teman ya. Ini datanya kalau kita buat inputnya dari random teman-teman ya. Jadi kalau mamanya teman-teman tuh apa namanya, misalnya kayak gini ya kan, kita buat apa ya, karena temperatur data itu nih yang di sini nih, ini kita nih bahas ini ya kan, ini kan masalah kan temperatur data teman-teman ya. Ini ya kan kita pastikan di sini, terus ini kita komentarkan lagi, ini ya kan kita komentarkan, dan bisa seperti ini teman-teman ya. Oke gitu ya kan, buka kurung tutup kurung gitu ya. Boleh seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya tuh misalnya temperatur yang pertama itu berapa gitu, misalnya 25. Ini kan kita kan ada rumus ya teman-teman ya, 25 plus 5 kali berapa, misalnya data hari yang pertama itu katakanlah 32 derajat Celcius ya kan. Nah, boleh gitu kan, gitu. Jadi ini bisa kita copy kan ya kan, berdasarkan data pengamatan. Jadi cukup yang di ujungnya ini kita rubah misalnya 30 gitu ya kan. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita kurangin gitu ya kan. Nah boleh aja datanya contoh itu seperti ini teman-teman ya, evaluasi. Nah kita jalankan. Jadi kalau mamanya temperaturnya datanya seperti ini ya kan, maka kayak gini nanti nilai ya, variabelnya 185 175 gitu ya kan. Ini hasil dari operasi 25 ya kan, atau 5 kali 32 ya kan, 5 kali 32 plus 25, 5 kali 30 kan 180 tambah 25, 5 kali 30 150 ya 175 teman-teman ya. Nah bisa seperti ini teman-teman ya. Tapi karena kita di sini menggunakan rumusnya random supaya nilai ini yang 32, 30 itu dibentuk secara random. Jadi kurang lebih nilainya tuh kayak gini teman-teman ya. Run i kemudian tutup kurung 1,30 gitu ya kan. Bukan run i, run n, saya lupa teman-teman ya. Run n. Oke. Nah ini ya terlalu panjang teman-teman ya, kita kurangi lah sedikit jadi 10 aja untuk data semuanya teman-teman ya. Gitu. Masih apa juga ya, masih terlalu panjang juga, kita buat 5 lah gitu ya. Gitu.
Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kita misalnya ini misalnya dalam 5 hari teman-teman ya. Nah, jadi dari sini kita dapat nih datanya kayak gini, ini hari yang pertama. Ini misal teman-teman ya data suhunya itu gitu kan. Karena ini nilainya memang dibentuk dari secara random teman-teman ya. Oke. Baik, jadi kurang lebih seperti itu yang gambaran yang ini arah apa namanya proses temperatur data yang rumus ini ya kan. Ini kita kembalikan ke jadikan komentar teman-teman ya. Nah, ini enggak kita proses ya. Baik. Setelah itu, setelah dapat data jumlah hari yang kita masuk dalam pengamatan untuk berapa hari, kemudian data temperatur ya kan perharinya, kemudian nanti barulah dapat apa namanya kan banyak kita apa namanya banyak kita mengukur dalam 30 hari itu kan bisa ini selama kita pengamatan dapat kita peroleh nilai average-nya gitu dan berapa nilai variansinya gitu ya. Di sini dalam software Malik itu sudah disediakan gitu ya kan apa namanya fungsi min gitu ya kan untuk mencari nilai min. Jadi tinggal kita buat min buka kurung tutup kurung kemudian nilai apa yang kita cari minnya gitu ya. Di ya, untuk min ini ya berarti datanya ini teman-teman ya ada banyak lah gitu ya kan. Di data ada data yang banyak kemudian kita dapat nilai min ya. Kemudian kita dapat nilai varnya, variansinya, variansi. Kemudian setelah itu sampai di sini kita nih udah dapat nih semua nilai teman-teman ya. Nilai average, nilai variansi gitu ya kan. Ini sudah dapat semua. Nah, setelah itu nilai tadi kan pengen kita tampilkan lagi teman-teman ya. Pengen tampilkan berapa sih nilai sebenarnya. Di sini ini akan menampilkan dari sini teman-teman ya. Ini akan menampilkan nilainya itu di sini semua 36. Nah ya kan di sini semua akan menampilkan nanti di command window. Jadi sini akan dituliskan data super yang selama 30 hari and kemudian tampilkan data temperatur gitu ya kan. Nah kurang lebih nanti seperti ini ada datanya kan. Ya kan. Tapi di sini teman-teman kenapa yang muncul cuma 2? Ini kan ini nilai temperatur yang kita buat program yang secara matrik tadi kan kita kan belum dalam program secara ulang teman-teman ya. Dia ditampilkan cuma 2 data. Tapi ini menulis di sana udah apa sebenarnya ibaratnya kayak kita mau menulis tabel lah gitu ya kan. Ada tulisannya gitu ya kan. Data suhu varian selama 30 hari. Yang pertama, hari yang kedua. Lebih seperti itu ya. Kemudian nanti setelah tampilkan data semuanya, baru nanti ada lagi program di bawah ini untuk menampilkan berapa nilai minnya gitu ya kan. Jadi apa namanya setiap kali program dijalankan akan ditampilkan nilai rata-rata dan variansinya. Setelah itu kita dapat nilai itu ya. Jadi ini kemudian ada lagi kita bisa buat grafiknya teman-teman ya. Jadi ini grafiknya ada figur gitu kan. Tapi kita buat grafiknya tuh modelnya lain teman-teman ya. Model lain kemudian ini plot 1 sampai 6 slash 1 sampai 30 kemudian temperatur data ya kan. Jadi ini apa namanya pokoknya ini menyesuaikan dengan apa teman-teman ya. Programnya itu menyesuaikan dengan banyak data teman-teman ya. Satu nanti baru ada title ini minus judul teman-teman ya, judul di atas grafiknya, kemudian label dan y label s label nanti tulisan di bawahnya, kemudian ini tulisan di sampingnya, kemudian kita buat grid on. Ini tujuannya untuk menampilkan grid teman-teman atau kotak-kotak yang biasanya ada di belakang grafik. Itu pun kalau kita menginginkannya teman-teman ya. Tapi kalau mamanya kita tidak mau, kita bisa buat di sini ubah ujungnya yang on menjadi off. Maka
apa namanya, garis yang ada di belakang grafik itu akan tidak ditampilkan lagi oleh software MATLAB. Baik, sekarang kita udah bahas seluruh programnya. Sekarang kita akan coba jalankan, teman-teman, ya. Jalankan, kemudian ini kita kecilkan dari 24 menjadi 14. Oke, ini sudah. Oke, sampai di situ kita akan coba jalankan, teman-teman, ya. Jalankan. Ini program ini sudah pernah saya jalankan di sebelumnya ya, teman-teman. Jadi nanti runnya langsung berjalan, teman-teman, sepertinya nggak ada pengaturan gitu. Jadi di sini di atas kita coba tambahin programnya satu, ada CLC, teman-teman, atau clear, kemudian ada CLC. Oke, gitu. Ini tujuannya untuk membersihkan nilai variabel di sini, kemudian nanti di sini akan membersihkan jendela command window. Jadi nanti yang di sini apa namanya, yang di program MATLAB dengan tampil di sini tuh udah pas, teman-teman, ya. Ini akan dihapus semua, ini akan dihapus semua, baru nanti yang hasil setiap program dijalankan saja yang ditampil di command window dan di workspace. Sekarang kita akan coba jalankan, teman-teman, ya. Oh, ternyata belum, teman, ya. Ternyata masih ada nih. Perintah dia MATLAB editor, file tutorial simulasi program is not found in the current folder or on that page, gitu, teman, ya. Jadi di sini tuh dia bilang apa namanya? Ini kan folder yang sedang aktif, ini kan ada tulisan C program, jadi, teman-teman, ya. Nah, di sini maksudnya. Oh, enggak bisa juga, ya. Di sini ada C, ya kan, program file MATLAB Production Server. Sementara saya menyimpan folder ini di D, teman-temannya, local disk D. Jadi dia bilang program ini nggak ditemukan di C, program file MATLAB Production Server, gitu, ya kan. Nah, apakah apa namanya? Apakah ingin merubah folder di sini atau menambahkan ini ke dalam lintasan, cancel, kemudian help, ya. Jadi supaya kita tidak ribet mengganti yang di sini, kita cukup pilih add to file saja, teman-teman. Jadi tolong tambahkan apa namanya, kalau di bahasa kitanya lah, gitu kan, tolong tambahkan di mana file ini disimpankan ke dalam lintasan yang bisa dieksekusi langsung oleh software MATLAB, gitu, ya. Nah, kita pilih add to file, jadi kita tak perlu lagi mengganti yang di sini, langsung aja add to file, teman-teman, ya. Baik, sekarang tuh programnya sudah dijalankan, ya kan, dan begini hasilnya. Dia bilang di sini kan data suhu harian selama 30 hari, ya kan, kolom 126. Nah, data yang pertama itu 35, ya, ada kurang lebihnya. Ini derajatnya Celcius, teman-teman, ya, karena memang dimasukkan di sini tuh derajat Celcius, ya kan. Nah, ini ya labelnya juga bilang suhu derajat Celcius, gitu. Tapi di sini kita bisa ini, ya, bisa nampakin inilah, sahabat, kalau aneh grafiknya, gitu, ya. Pas gitu. Ini hari yang pertama tuh ada 35, ya kan. Jadi sini pas, teman-teman, ya, 35 antara 34 dan 36, ya kan. Kemudian 25 hari yang kedua, ini teman-teman, ya. Di bawah ada 6, 24 sini dia. Jadi dia grafiknya tinggi, kemudian turun, kemudian naik lagi, kan 26 tuh kata yang ketiganya. Ya. Dan hari ketiganya itu dia naik, ya kan. Kemudian dan begitu seterusnya, sehingga dapatlah grafiknya seperti ini, teman-teman, ya. Ini program yang pertama yang kita jalankan, teman-teman, ya. Di figur 1 kita dapat seperti ini. Kemudian dapat rata-rata suhunya 2596, kemudian peransnya 2359, ya. Baik, karena tadi kita rumusnya menggunakan random
N teman-teman. Jadi datanya memang random. Jadi setiap kita akan klik run ini, ya kan? Atau kita setiap kita jalankan program ini lah intinya gitu ya kan, akan menghasilkan data yang secara random dan grafiknya juga berubah-ubah teman-teman ya. Nah, ini bisa kita runkan lagi untuk melihatnya teman. Ya, teman. Nah kan sekarang grafiknya berubah teman-teman, akan berbeda dengan yang di atas ya, karena memang dibentuk secara random. Kita coba sekali lagi. Nah, kembali dia membentuk secara random teman-teman. Sekarang ini di atas 25, sekarang ini di atas 25, tapi oke, hampir mirip ya, tapi ini langsung ke bawah, ini ke atas teman-teman ya. Pokoknya data ini secara random lah gitu ya. Jadi bagaimana kalau kita ingin menggunakan program ini, namanya program ini dalam eksperimen ya, dalam eksperimen asli teman-teman misalnya. Nah, maka kita hanya perlu merubah ini aja teman-teman ya, nilai nums dari tadi ya, karena nilai ini yang dibentuk secara random teman-teman ya. Oke, ini kita besarkan kembali 48 play gitu. Nah, yang ini saja yang perlu kita ganti teman-teman ya, kan ini. Nah, jadi ini tambah apa namanya, misalnya kalau memang nilainya ini yang kita yang pernah bisa kita ganti, atau 5 ini misalnya konstanta pengalih suhu yang kita temukan di apa namanya, di eksperimen, tinggal ganti aja gitu teman-teman ya, 30 atau apa, boleh teman-teman ya. Sama dengan yang kita buat sebelumnya kayak gini tadi, temperatur data jadinya kayak gini kan, 25 tambah 5 tambah nilai suhu yang kita temukan di lapangan. Ini aja yang ganti teman-teman ya. Jadi ini cara apa namanya, kalau menggunakan program ini kurang lebih seperti itu, tinggal diganti yang randomnya saja jadi nilai asli yang di lapangan teman-teman ya. Baik, kira-kira seperti itu pembahasan tentang program simulasi suhu harian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Karena lebih saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.